Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti teman-teman semua sudah pada tahu kan tentang perilaku biaya itu seperti apa. Nah, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang perilaku biaya. Dalam teori biaya ada yang dinamakan perilaku biaya. Lalu apa sih sebenarnya perilaku biaya? Perilaku biaya merupakan pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya dengan tujuan utama dalam kegiatan bisnis dalam perusahaan dapat menentukan 1. Pengendalian biaya, 2. Estimasi biaya, 3. Pembuatan keputusan. Berdasarkan perilaku biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap, yang ketiga, biaya campuran. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Yang kedua, biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran, biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional, sementara sebagian yang lain tidak berubah meski tingkat aktivitas berubah. Pengklasifikasian suatu biaya dalam biaya variabel atau biaya tetap dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama horizon waktu, yang kedua kisaran relevan. Horizon waktu terbagi menjadi 3, yaitu penentuan biaya dalam dimensi waktu. Dalam jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Yang kedua, hal ini terjadi karena dalam jangka panjang semua biaya akan berubah seiring berubahnya aktivitas. Yang ketiga, dimensi jangka pendek. Ada biaya yang termasuk biaya variabel dan ada juga yang termasuk biaya tetap. Yang kedua, kisaran relevan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas. Sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya konstan biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Selanjutnya ada sumber daya dan perilaku biaya. Sumber daya merupakan unsur ekonomi yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas. Apabila suatu perusahaan memperoleh kemampuan atau kapasitas untuk melakukan aktivitas, kapasitas aktivitas yang diperoleh perusahaan disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Nah, sekarang sumber daya dan perilaku biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya fleksibel, yang kedua, sumber daya terikat, dan yang ketiga, biaya bertahap. Yang pertama, sumber daya fleksibel, sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Kebutuhan hanya sebesar yang diperlukan dan tidak memperolehnya saat tidak diperlukan.
Sedangkan sumber daya terkait merupakan sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Sedangkan biaya bertahap itu merupakan biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antara kisaran aktivitas. 1. Metode grafik, yaitu metode menganalisis biaya dengan menggambar biaya tersebut ke dalam grafik, di mana grafik mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. 2. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode estimasi unsur biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah. Dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. 3. Metode regresi kuadrat terkecil. Metode estimasi unsur biaya campuran dengan meregresikan aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Dari semua metode yang digunakan, metode regresi kuadrat terkecil yang tergolong metode yang terbaik. Karena metode regresi kuadrat terkecil, setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut dipertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan tetap. Jadi menurut kalian kesimpulan dari perilaku biaya itu apa sih? Menurut saya kesimpulannya, tujuan utama dalam kegiatan perilaku biaya dalam perusahaan agar dapat menentukan pengendalian biaya, pengestimasian biaya, pembuatan keputusan. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Mungkin ada kesimpulan dari yang lain? Menurut saya, di dalam perilaku biaya dapat diklarifikasikan menjadi biaya tetap, suatu biaya yang konstan tanpa mempertimbangkan perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah, dan biaya campuran, biaya yang memiliki karakteristik variabel sekaligus biaya tetap. Oke, terima kasih atas kesimpulannya semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang menonton. Jangan lupa like ya. Ngomong semua masih beli. Welcome to our freak show, come meet my monsters. Oh, such a fine collection of stranger things. My patience running thinner on this melting clock. Cerebrum jail with thoughts most would consider odd. To think you're any different from an animal, a creature sick as you should be put down, but I can't help myself. Welcome to our freak show, come meet my monsters. Oh, such a fine collection of stranger things. Please don't hide your imperfections. Nature took to try to make the man in white. No, I don't mind. You are a beauty, not temptation. You're my creation. Flavor monster, right on my
our freak show, come meet my monsters. Oh, such a fine collection of stranger things. You're wasting all of your time finding the cure when there's no disease. You're wasting all of your talent on an audience that sees a freak. Can't help myself. Welcome to our freak show, come meet my monsters. Oh, such a fine collection of stranger things. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading. Coba nonton Kak. Ini dari siang nih, dari siang. Nunggu dari siang nih. Dari siang sampai tutup. Main G. Goblok. Dengan Mere Grace. Kepastian. Salah bukan kepastian. Kau terlalu capek kah? Capek. Hah? Kau capek kah tidak? Capek. Masa dari siang nih? Udah main sampai tutup. Kamu dari jam berapa? Jam 3. Dari jam 3 kan? Begini. Tutup. Padahal. Pulang guys, pulang. Jam prepper. Wait a minute. Tadi saya punya cappuccino berapa nih?